Setiap tahun, kami melepas lentera ke danau untuk mengenang yang telah tiada. Tapi, selalu ada satu lentera yang kembali. Dan saat itu terjadi, seseorang dari desa ini akan menghilang tanpa jejak. Di balik perbukitan, tersembunyi sebuah desa kecil yang tenang bernama Talaga Lindu. Tak ada yang istimewa dari desa ini jika dilihat sekilas. Hutan yang rindang, jalanan berbatu, dan rumah-rumah kayu sederhana. Tapi di tengah desa itu, ada satu hal yang membuat tempat ini berbeda. Danau yang luas, sunyi, dan katanya, tidak pernah sepenuhnya tidur. Warga desa punya tradisi kuno. Setiap tahun, pada malam bulan purnama pertama setelah panen, mereka akan melepas lentera ke danau. Tradisi ini disebut Malam Pelepasan Jiwa, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah meninggal. Lentera-lentera itu dibuat dari bambu, kertas minyak, dan lilin kecil. Saat dilepas, mereka akan mengapung tenang, melayang perlahan di atas air gelap, seolah membawa doa ke alam yang lebih tinggi. Aku, Raka, baru kembali ke desa setelah 5 tahun merantau di kota. Ibuku memaksaku pulang karena nenekku yang semakin tua ingin melihatku. Aku pikir ini hanya akan menjadi liburan singkat, sampai aku mendengar bisikan-bisikan tentang lentera yang tak pernah pergi. Kalau kau lihat lentera itu, jangan mendekat. Jangan menatapnya terlalu lama, kata nenekku malam itu, suaranya gemetar. Aku tertawa kecil. Lentera kan cuma lentera, Nek. Tapi raut wajah nenekku tak berubah. Serius. Ketakutan. Bukan yang itu, Rak. Lentera itu, beda. Ia tidak pernah padam. Dan setiap kali muncul, ada yang hilang. Aku mengira itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi malam pelepasan tiba, dan aku melihatnya sendiri. Langit malam itu terang. Bulan menggantung sempurna di langit. Warga mulai berdatangan ke tepi danau, masing-masing membawa lentera mereka. Ada yang menulis nama leluhur di lentera, ada yang menuliskan doa. Aku ikut membawa lentera kecil yang kubuat bersama sepupu. Saat semua lentera dilepaskan, danau berubah menjadi lautan cahaya. Indah, tenang. Tapi keindahan itu langsung hilang ketika aku melihat satu lentera yang tak seperti yang lain. Warnanya kusam, bingkainya lebih tua, lilinnya menyala terang, tapi api itu tak berkedip seperti yang lain. Lentera itu muncul dari tengah danau, bukan dari tepi. Seolah-olah muncul sendiri. Aku menunjuknya pada sepupuku, tapi ia langsung menarik tanganku. Jangan dilihat, Kak. Itu lentera kembali. Ayo pergi. Aku tertawa. Tapi mereka semua panik. Satu persatu warga pulang. Ritual selesai lebih cepat dari biasanya. Malam itu, aku bermimpi aneh. Aku berdiri di tengah danau. Kabut tebal menyelimuti segalanya. Air danau dingin menyentuh kakiku. Dari kejauhan, terdengar suara gemericik air dan suara lonceng kecil. Lalu, aku melihatnya. Seorang perempuan muda berdiri beberapa meter dariku. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia mengenakan kebaya putih lusuh, rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah. Di tangannya, ia menggenggam lentera kusam itu, lentera yang tadi kulihat. Lalu dia berkata dengan suara yang datar, "Satu harus kembali." Aku terbangun sambil terengah-engah. Jantungku berdebar keras. Itu hanya mimpi. Tapi rasanya nyata. Pagi harinya, desaku gempar. Bima, teman masa kecilku, tidak pulang ke rumah. Ibunya histeris. Polisi desa mencari ke seluruh penjuru. Tapi satu-satunya jejak yang ditemukan adalah sepedanya, tergeletak di dekat danau. Tak ada jejak kaki. Tak ada tanda-tanda air terciprat. Hanya sepi, dan satu lentera bekas terbakar yang ditemukan tergeletak di rerumputan. Desa mulai berbisik. Semua tahu apa artinya. Lentera itu telah kembali. Dan ia memilih Bima. Aku merasa bersalah. Aku menatap lentera itu malam tadi. Apakah aku yang seharusnya hilang? Rasa penasaran dan rasa bersalah mendorongku mencari tahu. Aku mulai bertanya pada para tetua desa. Kebanyakan menolak bicara. Sampai akhirnya, Pak Somad, satu-satunya penjaga cerita desa, mau buka suara. Dulu, danau itu tempat pengorbanan.
Saat musim paceklik, penduduk desa percaya kalau mereka menenggelamkan seseorang ke danau, hujan akan turun dan panen akan kembali subur. Aku terdiam, tak percaya. Korban terakhir, lanjutnya, seorang gadis muda, anak dari keluarga miskin, dipilih tanpa persetujuan, dipaksa memakai kebaya putih, diberi lentera, dan didorong ke danau saat malam sunyi. Sejak saat itu, setiap tahun, lentera yang dia bawa kembali. Ia mencari keadilan. Ia menagih ganti. Tubuhku merinding. Kenapa tidak ada yang menghentikannya? Pak Somad menatapku dalam-dalam. Karena tak ada yang mau jadi gantinya. Malam itu, aku berdiri di tepi danau sendirian. Kutatap permukaan air yang gelap. Angin dingin berhembus. Dan aku tahu, dia ada di sana. Menunggu. Lentera itu akan muncul lagi tahun depan. Dan akan ada korban berikutnya. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku pulang, mengambil lentera yang dulu Bima buat. Lentera itu masih ada di sudut rumahnya, belum sempat dilepas. Aku membawanya kembali ke danau. Aku ingin mengembalikannya. Aku ingin menghentikan ini semua. Tapi begitu aku meletakkan lentera di permukaan air, semuanya berubah. Kabut turun cepat, jauh lebih tebal dari malam sebelumnya. Dan dari tengah danau, ia muncul. Perempuan itu, dengan kebaya putih, wajah pucat, dan lentera di tangan. Namun kali ini, dia tersenyum. Satu telah mengerti. Tiba-tiba, air danau berputar. Lentera yang kulepaskan ditarik masuk oleh pusaran air. Cahaya lenyap seketika. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku. Suara itu kembali terdengar. Satu harus kembali, satu harus menggantikan. Aku jatuh pingsan. Pagi harinya, aku terbangun di tepi danau. Udara segar menyapa wajahku. Warga berkumpul, menatapku dengan bingung. Tapi tak ada lentera kembali pagi itu. Tidak ada korban baru. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, desa aman. Semua mengira ritual itu telah selesai. Tapi aku tahu, tidak. Karena saat aku kembali ke rumah nenek, aku menemukan sesuatu di ambang pintu. Sebuah lentera tua. Masih menyala. Dengan serpihan kain putih, kebaya, di dalamnya. Dan aku sadar, aku telah dipilih. Bukan untuk jadi korban, tapi untuk menjadi penjaga tradisi. Karena jika lentera itu tidak kembali setiap tahun, jika tidak ada yang ingat dan menghormati kisahnya, maka yang hilang bukan hanya satu, melainkan seluruh desa ini. Dan sampai hari ini, setiap tahun, aku yang melepas lentera itu ke danau. Tapi selalu ada satu yang kembali. Dan saat itu terjadi, aku hanya bisa berdoa, semoga bukan kamu yang dipilihnya.